wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Yasmin Anggraini dari TRMG 3C dengan NIM 2405191098. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai codingan dari proyek UTS saya, yaitu untuk desain pemandangan kota. Nah, jadi langsung saja. Yang pertama, ini di sini saya pakai Light Angel X dan Light Angel Y. Nah, ini tuh gunanya untuk menyimpan nilai sudut rotasi. Karena saya pakai objek 3D juga nantinya, soalnya kan ada objek 3D dan ada objek 2 dimensinya kan. Nah, jadi saya menggunakan ini. Jadi nanti biar lebih mudah gitu. Nanti nilai-nilainya itu bisa saya ubah sedikit-sedikit di dalam draw. Kalau misalnya saya ingin mengepaskan. Makanya di sebelah sini juga saya bikin memanggil draw-draw yang ada di dalam function-function ini. Gitu. Selanjutnya ada function setup. Function setup itu ada create canvas 1400 kali 900. Nah, di sini ada WebGL. Karena tadi ada 3D. Nah, kalau tanpa WebGL, box, cone, dan lain sebagainya itu nggak akan berfungsi. Makanya di sini saya tambahkan WebGL. Nah, kemudian di bawah sini ada Angel Mode atau Degrace. Nah, ini untuk mengatur satuan sudut yang saya pakai di program saya. Jadi nanti saya bisa pakai satuan derajat yang langsung biar lebih mudah bacanya gitu. Nah, kemudian ada function draw. Nah, di sini itu untuk background-nya. Background, ambient light, direction light. Jadi untuk cahayanya gimana, teduhnya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian di sebelah sini ada if mouse is pressed. Nah, jadi ini tuh kegunaannya saat mouse nanti ditekan, sudut pandang itu bisa diubah sesuai posisi kursor saya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada rotate X dan ada rotate Y. Nah, ini tuh untuk memutar seluruh pemandangan 3D berdasarkan sudut yang ditentukan. Jadi ada sudut X dan ada sudut Y-nya. Seperti ini. Nah, kemudian tadi yang sudah saya bilang ini tuh untuk memanggil semua fungsi atau function untuk menggambar bagian-bagian dunia kotak saya. Nah, kemudian lanjut di sini ada draw sky. Draw sky ini isinya tuh ada gambar matahari, awan, pelangi, dan burung-burung kecil di langit. Nah, saya akan menjelaskan, yaitu di sebelah sini ada circle. Nah, circle ini bisa kita lihat ada dua ya. Nih, di circle ini juga ada dua. Nah, ini itu saya gunakan dua itu karena yang pertama itu saya ingin inti warnanya tuh kuning penuh. Inti warna mataharinya itu saya mau kuning penuh. Dan circle yang kedua itu saya mau seperti ada kayak kiasan dari cahayanya gitu. Jadi dia warnanya lebih ke kayak transparan gitu, cahaya luar transparan gitu. Nah, posisi Z itu sama dengan minus 700. Nah, artinya itu matahari ada di background jauh di belakang. Koordinat Y negatif, karena di WebGL yaitu Y negatif itu ke atas. Nah, kemudian saya di sebelah sini tuh ada ellipse. Nah, ellipse itu tuh gunanya untuk bikin ini awan. Nah, di awan-awan ini kan ada 3 nih saya bikinnya. Karena kan bentuknya ada yang di sini, ada yang di tengah, agak naik dikit, dan ada yang di sebelah kanan. Itu makanya saya bikin ellipse-nya ada 3. Nah, di bawah sini juga sama. Saya memegang ellipse juga karena awan saya ada 2. Ada 2 bentuk awan. Kemudian di sini ada banyak arch. Nah, arch itu kan busur ya, melengkung. Nah, itu gunanya saya gunakan coding ini untuk membuat pelangi dengan warna dan ukuran yang berbeda-beda. Jadi dia terlihat seperti ini. Kemudian lanjut. Nah, di sini saya ada poin. Poin ini kan sebuah titik ya. Nah, jadi gunanya dari poin ini tuh untuk burung-burung ini yang di sebelah sini. Nah, ini saya pakai loop untuk bikin formasi V, kayak burung terbang. Nah, dari baris poin itu bikin 2 sisi huruf V. Yang pertama ke kanan, yang kedua ke kiri, minnya. Kemudian ada draw ground. Draw ground itu bagian ini. Nah, itu kan di sini ada plane. Nah, plane ini saya gunakan untuk tanah rumputnya. Nah, plane itu kan bidang datar. Defaultnya kan vertikal. Jadi harus saya rotate 90 derajat biar horizontal. Nah, Y-nya jadinya 330. Ini ground level. Semua objek yang berdiri di tanah saya posisikan sekitar koordinat Y ini. Nah, kemudian di bawahnya lagi, ini saya di sini ada bikin rectangle kan. Nah, rectangle ini itu gunanya untuk bikin aspal. Aspal yang di sini. Nah, jadi di WebGL rectangle itu juga harus di rotate biar horizontal.
Koordinat Y-nya 328, sedikit di atas ground. Tadi ground kan 330 ya. Nah, supaya jalannya itu kelihatan di atas rumput, jadi dia nggak tembus. Nah, kemudian garis-garis ini, garis-garis putus ini, itu saya gunakan line di dalamnya, gitu, untuk bikin marka jalan, untuk bikin garis putus-putus di tengah jalan. Nah, loop ini efisien daripada kita nulis puluhan line satu-satu. Nah, setiap iterasinya itu saya gambar garis panjang 600 pixel, lalu skip 60 pixel. Karena X plus sama dengan 120, jadi patternnya putus-putus. Seperti itu. Nah, kemudian di sebelah sini ada quad untuk bikin trotoar. Nah, quad itu kan segi 4 ya. Yang keempat titiknya tuh bisa kita tentuin sendiri. Berguna untuk bikin bentuk trapesium atau perspektif miring. Nah, titik-titik itu urutannya tuh kiri atas, kanan bawah, kiri bawah gitu ya. Kanan atas dan kanan bawah itu sedikit lebih jauh. 210 versus 200. Jadi ada efek perspektifnya. Kemudian kita masuk ke draw building things. Nah, ini itu kan saya ada pisah nih, ada draw building left, ada building center, dan ada building right. Nah, ini itu gunanya itu untuk memanggil yang draw buildings ini, gunanya itu untuk memanggil 3 fungsi gedung ini yang di bawahnya. Nah, yang dimana building left ini itu dia yang di sebelah kiri sini. Nah, ini. Nah, untuk ini gedung kiri. Nah, di dalam gedung kiri ini kan juga ada rectangle ya. Ini gedungnya saya bikin pakai box. Bikin 3D ya pakai box. Terus abis itu ada rectangle di sebelah sini juga, itu untuk apa namanya ini, jendela-jendelanya ya. Lalu kemudian hal yang sama juga pada draw building center yang di tengahnya. Hanya saja ini karena yang di tengah ini dia paling tinggi ya. Jadi saya ada bikin helipad di dalamnya, di atasnya, di atas gedung tertinggi. Nah, ini saya buat dari berbagai circle konsentris. Nah, ini kan tadi box ya, sama ya kan, saya pakai rectangle juga untuk bikin jendelanya, lalu kemudian saya tambahkan helipad di atasnya karena dia gedung tertinggi ya. Nah, jadi di circle pertama itu soft kuning, 2 circle berikutnya itu cuma outline putih atau no fill. Lalu ada teks H di tengah-tengah, yang makanya di sebelah sini saya ada pakai teks line. Nah, kemudian draw building right itu di sebelah kanan untuk bangunan yang ini. Nah, ini itu saya gunakan box sama seperti tadi. Lalu saya juga menggunakan rectangle sama juga untuk bikin jendela-jendelanya ya. Nah, lalu kemudian di sini itu ada antena. Nah, antena ini saya menggunakan silinder dan spare. Nah, silinder itu untuk tiang antenanya. Lalu spare itu untuk yang bulatan kecil di atas. Nah, translate-nya itu sama dengan min 37. Nah, berarti spare itu ada di atas silinder atau setengah tinggi silinder plus radius spare. Nah, kemudian kita lanjut ke bawah. Di sebelah sini ada draw face. Nah, ini tuh maksudnya adalah untuk menampilkan gambar beberapa pohon di kiri hingga kanan taman. Jadi kalau misalnya bisa kita lihat nih, dari kiri hingga kanan itu ada banyak pohon-pohon, ya kan? Nah, jadi kita akan bahas satu-satu. Ada pohon batang, ada batangnya. Itu di sini saya pakai silinder. Nah, batang pohon ini saya pakai silinder itu lebih pendek dan lebih tebal. Nah, untuk daunnya itu saya bikin 2 macam. Ada yang menggunakan kon dan ada yang menggunakan elips biar beragam. Ellipsoid. Nah, kemudian agak ke bawah dikit. Nah, kita bisa lihat di sini ada mobil ya. Nah, di mobil ini saya menggunakan bentuk 3D juga nih. Box, 3D box 2. Saya gunakan dengan torus untuk roda-rodanya. Torusnya di sini ada 4. Untuk rodanya ada 4 torus. Untuk 4 roda. Ada di depan kiri, depan kanan, belakang kiri, belakang kanan. Posisinya disesuaikan dengan pojok-pojok mobil. Kemudian untuk lampu jalan di sebelah sini, ini. Nah, ini saya menggunakan silinder dan spare. Saya akan tunjukin codingannya. Nah, ini tadi yang buat mobilnya ya, dengan torus tuh. Nah, ini. Nah, ini dia. Drive Street Furniture. Nah, di sebelah sini itu saya menggunakan silinder dan spare.
dimana silinder itu untuk tiangnya dan spare itu untuk lampu yang di atasnya gitu, lampu jalan. Ini kombinasian. Nah, kemudian di sebelah sini ada rambu lalu lintas juga nih, di bawah sini nih. Nah, itu saya menggunakan triangle. Nah, triangle ini untuk rambu peringatan. 3 parameter itu koordinat titik segitiga ya. Titik pertama kiri bawah, titik kedua atas tengah, titik ketiga kanan bawah, hasilnya segitiga pointing. Segitiga pointing ke atas. Nih. Kemudian saya menggunakan plane juga di sebelah sini. Ini. Sorry. Nih, untuk bikin pondasi dari patung. Nah, di atas ini nih ada patung. Nah, ini saya bikin plane kecil untuk pondasi patungnya. Warnanya putih atau agak abu terang gitu biar kelihatan beda dari tanahnya. Nah, kemudian ada kon nih. Ya kan, ada kon nih. Ada codingan untuk kon nih. Nah, itu tuh untuk patung. Untuk patung tamannya. Nah, jadi di sini saya pilih warnanya itu warna merah. Untuk seni modern di tamannya. Posisinya yaitu ya 270 punya kon berdiri di atas pondasi yang ada di 318. Kemudian di sebelah sini saya ada torus lagi. Ini saya kasih lihat. Nah, ini untuk kolam taman. Nah, ini torus ini saya juga gabungin dengan spare. Nah, untuk hiasan gitu. Nah, untuk torusnya, ini di sini saya rotate horizontal biar bentuknya kayak kolam melingkar gitu. Ada spare kecil juga di tengahnya untuk efek hiasan atau fontainnya. Kemudian kita geser lagi di sebelah sini. Nah, ini tuh bisa kita lihat kayak ada semak ya. Semak-semak gitu ya. Nah, ini tuh saya menggunakan ellipsoid. Nah, ellipsoid ini untuk semak-semak atau tanaman bulat di taman bisa digunakan ya. Nah, radius Y-nya itu saya bikin sedikit lebih kecil atau 40. Jadi bentuknya tuh agak gepeng, lebih natural untuk semak-semak gitu. Ellipsoid nih, ada 2. Kemudian di sini ada square. Nah, di square ini saya bikin untuk papan ini. Untuk papan yang kuning ini. Aduh. Nih. Untuk papan yang kuning ini. Kan itu ada garis coklatnya juga ya. Jadi square ini kan dia ini bentuk 2 dimensi ya atau persegi sempurna. Nah, jadi fungsi square ini dia berbeda dengan rectangle. Kalau square itu kan dia otomatis bikin persegi dengan semua sisi sama panjang. Kalau parameter pertama dan kedua adalah posisi sudut kiri atas, parameter ketiga adalah ukuran sisi atau 100 pixel. Nah, di sini saya bikin ini deh warna kuning keemasan dengan strip coklat biar kelihatan kayak papan kayu gitu. Nah, kemudian kita scroll lagi, di sini ada draw shadow. Nah, draw shadow ini adalah bayangan ya. Di sini saya menggunakan plan. Kalau bisa kita lihat ini warnanya agak beda ya. Yang di sebelah sana dengan yang di sebelah sini. Nah, itu saya menggunakan draw shadow. Nah, plan transparan hitam di ground level untuk efek bayangan lembut gunanya. Nah, transparansi rendahnya saya bikin 20. Apa sama dengan 20. Jadi bayangannya halus, nggak terlalu gelap. Nah, kalau misalnya kita lihat ya codingan saya dari tadi, ini kan ada push, ada pop gitu kan. Ada push, ada pop gitu. Nah, fungsinya untuk apa sih? Ya kan? Nah, setiap objek itu saya bungkus dengan push dan pop. Ini tuh penting banget. Nah, push itu save state sekarang dan pop itu reset ke state sebelumnya. Jadi transformasi untuk satu objek gak efek objek lain. Kalau lupa pop, semua objek selanjutnya bakal kena transformasi yang sama dan posisinya juga akan jadi kacau. Nah, tips koordinat untuk 3D-nya saya kasih. Koordinat sistem di WebGL itu X positif sama dengan itu kanan. Kalau X negatif itu kiri. Y positif itu bawah, Y negatif atas, itu kebalikan dari 2 dimensi. Z positif itu depan untuk menuju kamera dan Z negatif itu belakang. Jadi ground level saya set di Y sama dengan 330. Jadi objek yang berdiri di tanah harus punya Y sekitar 300 hingga 330, tergantung tinggi objeknya. Baik, jadi saya perjelas sekali lagi bahwa daftar bentuk yang saya gunakan itu sudah lengkap 16 bentuk, di mana ada 9 bentuk dari 2 dimensi dan 7 bentuk dari 3 dimensi. Untuk 9 bentuk dari 2 dimensinya di situ saya ada punya arch untuk pelangi, circle untuk membuat matahari dan helipad, ellipse untuk awan, line untuk marka jalan, point untuk burung, quad untuk trotoar,
rectangle untuk jalan dan jendela, square papan pengumuman taman, triangle untuk rambut. Kemudian pada bentuk 3 dimensinya itu saya lengkap ada 7 bentuk, di mana saya menggunakan box untuk gedung dan mobil. Kemudian saya menggunakan kon untuk daun pohon dan patung. Kemudian saya menggunakan silinder untuk batang pohon, tiang lampu, dan antena. Ellipsoid saya gunakan untuk daun pohon, oval, dan semak. Plane saya gunakan untuk tanah, pondasi, bayangan. Spare saya gunakan untuk lampu dan bola taman. Torus saya gunakan untuk roda, mobil, dan kolam. Nah, semuanya itu bentuknya itu saya pakai dengan cara yang logis gitu dan realistis. Semua konteks pemandangan kotanya jadi kelihatan seperti ini. Nah, sekian penjelasan saya mengenai codingan yang saya buat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.